Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Surtina selaku guru biologi dan teman-teman yang barangkali mampir ke video ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan osmosis menggunakan cabai besar. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama ada cabai besar. Kali ini saya menggunakan cabai hijau yang besar dan yang sedang. Kemudian ada garam dan air. Untuk alat-alatnya kita menggunakan silet, 2 wadah, timer, dan serbet untuk membersihkan. Sebelum kita melakukan percobaan osmosis, pertama-tama saya ingin memperlihatkan dulu kondisi cabai yang saya pakai. Untuk cabai yang ukuran sedang, sudah terlihat layu atau tidak segar dan permukaannya keriput. Sedangkan untuk cabai yang besar, dia sudah mulai keriput. Oke, sebelum kita melakukan percobaan osmosis, langkah pertama kita harus menyiapkan larutannya terlebih dahulu. Di sini ada 2 wadah. Nah, wadah pertama kita isi dengan air biasa. Oke, nah untuk wadah kedua kita campur air ini dengan garam, alias kita membuat larutan garam. Nah, ini dia larutan yang tadi kita buat. Yang pertama ini larutan air biasa, warnanya bening. Nah, ini yang tadi larutannya dicampur dengan garam, warnanya sedikit butek. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membagi cabai ini menjadi 4. Nah, ini cabainya kita potong menggunakan silet. Harus hati-hati, tidak boleh terputus. Dan karena ini membutuhkan waktu yang lama, jadi bagian ini saya skip aja ya, karena takut memorinya tidak cukup. Nah, karena tadi cabai sedangnya itu pas dipotong dia putus, akhirnya cabainya diganti. Dan ini kondisi cabainya masih segar, tapi atas-atasnya udah agak-agak keriput. Nah, ini cabainya udah dibelah menjadi 4 bagian. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, sekarang kita akan rendam cabainya di larutan air biasa. Untuk merendamnya, kita membutuhkan waktu selama 25 menit. Kita nyalain timernya. Kita tunggu selama 25 menit. Setelah 25 menit berlalu, cabai menjadi lebih mekar. Sebelumnya, cabai seperti ini dan lembek teksturnya. Tapi ketika setelah direndam 25 menit, cabai menjadi lebih mekar dan lebih kaku atau lebih segar. Yang cabai besarnya juga menjadi lebih kaku atau lebih segar. Setelah cabai direndam di air tawar atau air biasa, kita pindahkan cabai ke air larutan garam. Tapi sebelum itu kita lap dulu. Lihat, cabainya menjadi mekar. Oke, kita masukkan cabai ini ke larutan garam. Kita rendam di larutan garam selama 25 menit. Oke, kita akan kembali 25 menit kemudian. Setelah 25 menit, cabai yang direndam oleh air garam mengalami perubahan
yaitu menjadi lemas atau layu. Sangat layu seperti mau busuk. Ini adalah kondisi cabai di mana setelah direndam oleh air garam benar-benar layu, lembek, seperti sayuran mau busuk. Sangat-sangat lembek. Ya, jadi kesimpulannya adalah cabai yang direndam di air biasa mengalami pemekaran karena konsentrasi air biasa lebih rendah daripada konsentrasi cairan di dalam cabai itu sendiri, atau sifatnya hipotonis. Jadi air dari luar berpindah ke dalam sel. Sedangkan cabai yang direndam di larutan garam menjadi layu atau lemas seperti mau busuk karena larutan garam konsentrasinya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel atau bersifat hipertonis, sehingga cairan yang ada di dalam sel atau di dalam cabai berpindah keluar. Nah, itulah mengapa cabai menjadi layu, karena sel-sel di dalam cabai itu kehilangan cairannya. Sel-selnya itu mengalami krenasi. Begitu saja video ujian praktik percobaan osmosis pada cabai besar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Oh iya, saya berseragam lengkap, tapi gak kelihatan. Gak apa-apa, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.